Shalom semua warga kerajaan. Ketika Kristus datang dari sorga, dia merubah semua cara penyembahan manusia. Semua agama ingin masuk sorga. Tapi Kristus mengajarkan mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Mencari kehendak Allah. Dan untuk itu di dalam Roma 12 ayat 2, jangan jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Transformasi, metamorfo. Sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, ada 3 tingkatan, berkenan dan yang sempurna. Kita diberikan kesempatan untuk mau yang mana? Sekedar baik atau berkenan atau sempurna. Kristus mengajarkan justru sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh agama apapun di dunia. Sebab dia tidak beragama. Agama adalah usaha manusia mencapai Allah. Tapi kerajaan Allah, rajanya yang datang. Dalam hal ini dia sebagai putra mahkota kerajaan Allah. Dia datang, dia mengajarkan cara hidup yang sesuai dengan budaya kerajaan Allah. Dan di sini kita lihat bagaimana dunia ingin merubah kita sama dengan mereka. Kita lihat di mana seluruh dunia pakaiannya sama, cara bicaranya sama, makanannya sama. Tetapi rencana kerajaan Allah ada transformasi. Sebagai contoh, dulu kalau saya khotbah itu bawa tas besar, isinya beberapa Alkitab. Sekarang cukup ini saja, satu yang kecil ini. Cukup sudah. Dan itulah saudaraku paradigm. Ketika roda ditemukan, seluruh cara bekerja berubah. Apalagi ketika ditemukan yaitu mesin uap oleh James Watt. Demikian juga di dalam kerajaan Allah. Karena itu saya selalu address saudara sebagai warga negara kerajaan Allah. You are a citizen, you are not a church member. Itu saya coba merubah pola pikir saudara. Sebagai warga negara kerajaan Allah, kita harus hidup di dalam kebudayaan kerajaan. Berbahagialah yang murah hati, sebab mereka dapat kemurahan. Orang dunia kalau memberi itu berkurang. Tapi kalau kita memberi, kita bertambah. We live by dying and we gain by giving. Cara hidup kita sangat berbeda. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, saya juga kagum kepada seorang yang merubah daerahnya, saudara Benny Laos. Saudara dengar itu? Dia tidak lulus SMA. Keluarganya tidak pernah punya rumah. Tetapi disitulah dia merubah. Orang Morotai yang sama bilang, kami ini miskin. Kami tidak bisa apa-apa. Kami tidak punya apa-apa. Dia rubah saudara. Sebagai agent of change dari kerajaan Allah. Kamu bisa. Kamu mampu. Kamu tidak kalah dengan yang lain. Kepada nelayan-nelayan miskin dia bangunkan cold storage. Dan dia juga memberikan kapal-kapal pada mereka. Kamu juga bisa, anakmu bisa lulus perguruan tinggi. Dia berikan yaitu penduduk Morotai yang KTP-nya Morotai. Sampai universitas gratis. Kesehatan gratis, pendidikan gratis. Saudara, dia seorang yang ada Kristus. Dan itu setiap pengikut Kristus is an agent of change. Merubah transformasi. Nomor 1 dia rubah pikirannya sendiri. Karena itu jangan ada yang berkata, saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya sudah tahu semua. Saya ingat satu kali saya diundang seorang hamba Tuhan di Surabaya yang tidak suka dengan kami dan kelompok kami. Saya juga heran kenapa dia undang saya. Tetapi ketika saya akan mulai berkhotbah, dia berkata begini, kamu mau cerita apa tentang Roh Kudus pada saya? Saya sudah tahu semua. Pada waktu itu saya tahu kenapa dia tidak maju, saudara. Saya masih ingat, saya datang itu gereja yang kecil itu tertutup. Dia yang mesti buka, dia harus bersihkan. Ya saudaraku, mimbarnya. Dia sendiri yang juga kantong persembahan. Dan dia katakan, saya sudah tahu semua. Karena itu janganlah berkata saya sudah tahu semua. Hanya orang bodoh berkata demikian. God bless you. Change your mind, change your attitude. Dan juga kita harus mengalami transformasi. Haleluya, metamorfo. Baik, berkenan, sempurna. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom. Tema besar bulan November tahun 2024 itu adalah Transforming People's Paradigm. Artinya apa? Mentransformasi paradigma orang-orang atau merubah paradigma orang-orang. Dan tema renungan pada saat pagi hari ini adalah renewing minds atau memperbaharui pikiran. Ada satu ayat yang sangat terkenal dan saya yakin setiap daripada kita sudah tahu ayat ini, bahkan tadi sudah disebutkan oleh
Bapak Gembala senior kita, yaitu ada di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Saya mohon setiap daripada kita membacanya dengan suara yang keras. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi firman Tuhan berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan apa? Dunia ini. Ada seorang teman kita di Kepejabatan Perwil 6, sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia mengatakan, hati-hati, dunia ini sangat jahat. Jadi kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dengan dunia yang apa? Dunia yang jahat. Ada sebuah kisah inspiratif tentang merubah paradigma orang-orang di sekitar. Akhirnya membawa perubahan yang sangat besar pada dunia. Dan merubah paradigma orang itu membutuhkan perubahan besar dari diri kita, yaitu dengan memperbaharui pikiran kita sendiri. Ada seorang profesor bernama Wangari Maathai. Ini profesor dulunya bukan anak Tuhan, tetapi dia dimenangkan oleh biarawati misionaris dari Irlandia dan akhirnya menjadi anak Tuhan. Dia adalah seorang aktivis lingkungan asli Kenya, jadi di Afrika. Dikenal dengan perjuangannya untuk pelestarian lingkungan dan hak-hak perempuan. Dia adalah pendiri daripada The Green Belt Movement atau Gerakan Pita Hijau. Fokus kepada penanaman pohon, konservasi, dan juga membela hak-hak wanita, para perempuan. Dan kita tahu bahwa ketika dia mulai melihat isu lingkungan yang ketika terjadi di Kenya, dia melihat dampak deforestasi yang besar-besaran di sana. Bayangkan di Afrika itu adalah negara yang cukup kering ya. Kita tahu bahwa tanahnya bukan tanah yang subur. Kemudian terjadi deforestasi. Penebangan pohon yang besar-besaran, dan kita tahu bahwa akibatnya itu terjadi erosi tanah dan kemudian kualitas air itu menurun. Bayangkan di sana sudah kekurangan air, kemudian pohon ditebang, kualitas air menurun, dan kita tahu bahwa kalau pohon ditebang urusannya dengan iklim. Sudah panas Afrika, dipotong pohonnya, tambah panas lagi. Dan dia mengatakan begini, dalam pikirannya dia mulai berpikir, kalau itu terus terjadi deforestasi, maka apa yang akan terjadi? Itu akan merusak kondisi daripada lingkungan, dan itu akan berdampak kepada lingkungan, terutama para perempuan yang bergantung kepada sumber daya alam. Karena wanita di sana mereka ambil karet dari pohon, kemudian buah-buahan dan lain sebagainya. Sehingga tahun 77 Maathai ini mulai inisiatifnya menanam pohon dengan melibatkan para perempuan yang ada di komunitasnya. Menanam pohon untuk apa? Memulihkan tanah supaya tidak terjadi erosi. Mereka juga menyediakan kayu bakar daripada pohon-pohon yang mereka tanam dan meningkatkan kualitas hidup. Dan apa yang dilakukan oleh Maathai itu menginspirasi banyak orang di atas bumi ini, di dunia ini. Dia menerimanya banyak sekali penghargaan. Ya, salah satunya itu hadiah Nobel Perdamaian tahun 2004 yang mengaku usahanya untuk pelestarian lingkungan dan juga hak asasi manusia. Dan sampai saat ini The Green Belt Movement sudah menyebar kemana-mana. Di Indonesia belum ada, tetapi ada gerakan-gerakan yang meniru The Green Belt Movement. Ya, contohnya adalah penanaman kembali pohon Indonesia. Biasa dirayakan, diperingati tanggal 28 November. Kalau Maathai diperingati setiap tanggal 10 Januari. Ini menunjukkan bahwa satu suara, satu tindakan dari sebuah paradigma yang sudah berubah bisa mengubahkan paradigma orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan mengubah dunia. Amin. Sementara itu,
George Barna dengan The Barna's Research Group. Jadi dia melakukan penyelidikan. Kemudian dia berkata begini, semakin hari gereja semakin menjadi lebih seperti dunia. Seharusnya kita bawa dunia semakin hari semakin seperti Kristus. Ini beda. Semakin hari gereja semakin menjadi lebih seperti dunia yang semestinya harus diubahnya. Dan keadaan ini sungguh memprihatinkan. Saat ini kalau boleh saya lihat banyak gereja ini sudah mirip-mirip dengan dunia. Padahal seharusnya gereja yang mengubah dunia. Ya, kenyataan tidak sedikit gereja yang dibawa dunia untuk melakukan beberapa hal yang kelihatan sekali bahwa itu sangat-sangat duniawi. Yang pertama itu apa? Fokus berlebihan pada kekayaan dan kemakmuran. Kita sudah mendengar tentang teologi kemakmuran. Apa itu teologi kemakmuran? Itu mengajarkan bahwa iman kepada Tuhan pasti menghasilkan kekayaan dan kesuksesan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita apa? Kekayaan dan kemakmuran. Apa yang kita kerjakan menjadi berhasil. Khotbah-khotbah itu menekankan kepada apa? Berkat materi daripada pertobatan. Yang disampaikan adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang berhasil di dalam Tuhan daripada berbicara tentang kekudusan. Sudah mulai tidak on the track lagi. Dan para pemimpin gereja mengajarkan bahwa keberhasilan rohani itu diukur dengan kekayaan pribadi. Semakin Anda kaya berarti rohani Anda semakin tinggi. Ini adalah pengajaran dari dunia. Sehingga maaf jemaat mulai lebih mengutamakan kekayaan duniawi daripada hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi dunia sedang membawa gereja kepada dia. Gereja kelihatannya seperti bisnis. Dengan fokus hanya pada penggalangan dana, donasi untuk proyek-proyek daripada gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, pencitraan dan popularitas di media sosial. Ada gereja dengan pelayan Tuhan lebih berfokus kepada apa? Popularitas dan pencitraan di media sosial daripada pelayanan yang tulus dan rendah hati. Yang tidak kelihatan pelayanannya. Mereka mau supaya apa yang mereka lakukan itu diketahui oleh semua orang. Gereja saat ini berlomba-lomba untuk menampilkan diri secara estetis di media sosial. Kelihatannya wow, menghipnotis kita. Waduh, luar biasa gereja ini. Dari mana? Media sosial. Banyak influencer rohani saat ini. Tujuannya bukan untuk membawa orang dekat kepada Tuhan, tetapi untuk mendapatkan perhatian atau pengikut yang lebih banyak. Dan dampaknya saat ini fokus pelayanan bergeser dari membangun iman. Seharusnya kan membangun iman toh. Dan akhirnya saya melihat banyak pelayan Tuhan mencari validasi. Mereka ingin mereka terkenal. Jemaat lebih mengenal brand atau merek gereja. Bahkan pendeta-pendeta dalam tanda petik pendeta-pendeta besar daripada mengenal Kristus. Itu adalah usaha daripada dunia membawa gereja. Dan yang selanjutnya, saya cepat saja, pertunjukan dan hiburan dalam ibadah. Ya kita melihat bahwa ya beberapa gereja saya sudah melihat itu mengubah ibadah itu menjadi ajang hiburan. Mengedepankan musik. Bukan musik itu nggak boleh. Tapi prioritas musik dan acara spektakuler demi menarik massa. Fokusnya memberikan hiburan kepada jemaat. Bukan pertumbuhan rohani. Konser-konser musik yang keras dan pencahayaannya tidak beda dengan di diskotik. Tapi untuk penyembahan, untuk firman Tuhan, tidak mendalam. Dampaknya, jemaat hadir dalam ibadah itu bergantung kepada apa? Acaranya. Kalau acaranya menarik,
maka yang hadir di gereja itu banyak. Karena kenapa? Wah, ada artis A, B, C dari ibu kota, bahkan dari luar negeri. Ayo kita hadir. Jadi penuh, karena kenapa? Karena ada banyak yang menarik dalam ibadah itu. Bukan datang di ibadah karena kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Sudah hilang. Apa yang menjadi esensi sudah hilang. Dan gereja sedang dibawa oleh dunia untuk pertunjukan dan hiburan dalam ibadah. Selanjutnya, penerimaan nilai moral dunia. Apa itu penerimaan nilai moral dunia? Gereja juga mulai mengkompromikan diri dengan nilai-nilai Alkitab dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dunia. Jadi saya berikan contoh. Seharusnya kata Tuhan itu dosa, hitam. Tapi yang hitam itu dibuat menjadi abu-abu. Dan ketika yang abu-abu diterima, maka yang abu-abu itu akan dibuat menjadi putih. Saat ini seperti itu ya. Contohnya ini, yang pertama apa? LGBT ya, LGBT. Sebelum tahun 68 itu ada DSM. DSM itu buku panduan yang dipegang oleh para profesional kesehatan mental untuk mendiagnosis gangguan mental. Jadi ada DSM 1, ada DSM 2. DSM 1 dan DSM 2 sebelum atau sampai tahun 1968 itu homoseksual itu diklasifikasikan sebagai penyimpangan seksual. Dan orang-orang yang melakukan homoseksual dianggap sebagai orang sakit jiwa. Tetapi tahun 74 itu sudah berubah. Di sana disebutkan gangguan orientasi seksual dan itu bukan penyakit jiwa. Sehingga kita melihat bahwa mulai diterima orang-orang yang homoseksual. Diterima dan bahkan kita melihat bahwa ada gereja yang kompromi dengan yang seperti itu, homoseksual. Gak apa-apa, yang penting kita itu mengasihi. Kita jangan menghakimi. Bahkan ada gereja-gereja, tapi di Indonesia puji Tuhan, tidak. Di luar negeri mereka menikahkan pasangan yang sejenis. Kelihatannya itu Alkitabiah, kasih, jangan menghakimi, padahal itu menyesatkan. Dan nilai-nilai dunia itu sudah mulai masuk dalam gereja. Dan yang terakhir, yang kedua, operasi plastik. Apa kata Alkitab mengenai operasi plastik? Operasi plastik tidak secara langsung Alkitab mengatakan, tidak boleh atau melarang. Ya, tetapi orang percaya diingatkan untuk memeriksa motivasi di balik setiap tindakan yang akan kita lakukan. Boleh nggak sih operasi plastik? Jika operasi plastik itu dilakukan karena terjadi kecelakaan atau kelainan, kita lakukan itu supaya apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya misalnya kecelakaan di wajah atau apa, di operasi plastik supaya kelihatan normal lagi. Saya rasa itu tidak menjadi masalah. Masalahnya adalah obsesi terhadap penampilan fisik dan ketidakpuasan terhadap tubuh yang dimiliki, tubuh yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita memiliki obsesi seperti itu perlu diwaspadai. Karena Alkitab mencatat bahwa lebih baik kita memusatkan segala sesuatu itu bukan untuk kecantikan batinia, bukan untuk kecantikan lahiria, tetapi kecantikan batinia. Karena kenapa? Saya melihat bahwa orang yang dahulunya jelek buruk ya, kemudian dioperasi jadi cantik sekali. Pertama menjadi sombong, materialistis. Kadang dengan kecantikan itu dia melakukan sesuatu untuk mencari keuntungannya. Dan saya yakin apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu hati-hati, jangan sampai dunia itu membawa gereja menjadi seperti dirinya. Dan yang terakhir ya, saya ambil 5 saja, sebenarnya ada cukup banyak ya, persaingan dan ambisi antar gereja. Ada gereja terjebak dalam persaingan yang tidak sehat. Kemarin kalau tidak salah minggu lalu atau Pak Andres pernah berkata, pernah dengar ada gereja luar kota menyediakan bis untuk orang-orang Kristen di Malang supaya mereka bisa naik bis itu beribadah di kota Surabaya. Ini persaingan dan ambisi antar gereja. Supaya apa? Supaya gereja mereka itu kelihatannya penuh. Untuk pertobatan itu nomor kesekian.
Oleh sebab itu saya rindu setiap daripada kita. Hati-hati. Seharusnya kita yang membawa dunia ini kepada Kristus. Bukan gereja. Kita semua ini dibawa menjadi seperti dunia. Mengapa menyerupai dunia? Karena nilai-nilai dunia. Yang ditonjolkan oleh dunia adalah apa? Kekayaan, popularitas, apalagi kesenangan sementara yang diberikan oleh dunia. Seharusnya fokus gereja itu pemberitaan Injil, pertobatan, pertumbuhan iman. Tetapi ternyata saat ini mulai bergeser kepada pencapaian materi dan hiburan. Oleh sebab itu saya rindu untuk menyampaikan kepada jemaat di tempat ini. Ayo, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Diingatkan kita supaya tidak seperti dunia ini. Melainkan tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dan menjalani panggilan kita. Tidak usah ke kanan ke kiri. Terus lurus bersama dengan Tuhan. Untuk berfungsi sebagai terang dan garam. Gereja yang benar adalah gereja yang berjalan dalam kasih. Tetapi tetap ada kebenarannya. Dan pelayanan bukan pada pencapaian duniawi. Ingat, bukan pencapaian duniawi. Dan melalui ayat ini, Tuhan ingin supaya kita menjadi serupa seperti Kristus. Bukan seperti dunia. Seperti yang ada di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Firman Allah yang hidup di sana dikatakan, tetapi wajah kita, orang-orang Kristen, tidak berselubung. Kita dapat menjadi cermin yang memantulkan kemuliaan Tuhan dengan cemerlang. Setiap orang melihat kita, mereka bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Dan sementara roh Tuhan bekerja di dalam kita, kita makin menjadi seperti Dia. Amin. Seharusnya setiap daripada kita, semakin hari, semakin membenci dosa. Semakin hari kita semakin seperti serupa seperti Kristus. Dan agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia, makin seperti Kristus, firman Tuhan memberikan kita solusi. Solusinya itu apa? Katakan bersama-sama 2, 3. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di dalam ayat tadi. Supaya kita tidak serupa dengan dunia, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dan Paulus menggunakan kata metamorfoo. Dan kita sudah kenal kata metamorfosis. Aslinya metamorfoo itu memiliki arti to change into another form. Artinya apa? Berubah menjadi bentuk yang lain. Tidak sama seperti keadaan sebelumnya. Jadi firman Tuhan merindukan kita sebagai orang percaya itu terus menerus berubah. Mengalami proses perubahan. Menjadi manusia yang tidak sama dengan keadaan semula. Keadaan semula kita itu adalah keadaan yang buruk. Keadaan di mana kita hidup di dalam dosa, tinggal di dalam dosa, apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, belum diperbaharui, manusia duniawi masih melakukan apa yang menjadi kehendak daging dan karakter-karakter dunia, manusia lama. Tetapi firman Tuhan merindukan kita, setiap hari semakin hari kita semakin seperti Kristus. Tanya kepada pasangan kita. Tanya kepada suami kita, tanya kepada istri kita, tanya kepada anak kita, tanya kepada orang tua kita. Apakah semakin hari saya semakin seperti Kristus atau sebaliknya? Tapi firman Tuhan mengatakan kita harus to change into another form. Nah, kita pasti sudah tahu metamorfosis. Perhatikan baik-baik. Di sini kita melihat seperti telur daripada ulat itu, kupu-kupu. Telur itu menjadi kupu-kupu. Proses perubahan dari telur menjadi ulat, menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Itu adalah proses metamorfosis yang permanen. Perhatikan baik-baik ya. Ketika telur itu pecah dan menjadi seekor ulat, perhatikan baik-baik, bentuk dan karakter telur sudah tidak ada pada ulat itu. Betul? Dan ketika ulat itu menjadi kepompong, maka
karakter ulat dan bentuk daripada ulat sudah tidak ada pada kepompong itu. Sampai selanjutnya menjadi kupu-kupu. Ketika menjadi kupu-kupu, maka bentuk dan karakter daripada kepompong tidak ada pada kupu-kupu itu. Artinya apa? Bahwa setiap kita seharusnya terus berubah, meninggalkan cara hidup kita yang lama. Amin. Itu arti daripada metamorfo. Nah, ini konon kita sudah tahu bahwa ada gambar lukisan Leonardo da Vinci dengan judul The Last Supper. Ya, kita sudah sering mendengar ilustrasi seperti ini. Konon ketika menggambar lukisan The Last Supper itu, Da Vinci ini kesulitan untuk mencari wajah Yesus. Kira-kira seperti siapa? Akhirnya dia menemukan seorang pemuda yang ganteng, sabar, kemudian kelihatan setia, baik. Akhirnya dibawa ke sanggarnya. Gambarlah wajah anak muda itu yang penuh dengan kasih. Setelah selesai, ya beberapa waktu menyelesaikan gambar atau wajah daripada Tuhan Yesus, mau menutup lukisannya dengan menggambar wajah Yudas. Dia berusaha untuk mencari seseorang yang wajahnya seperti Yudas. Seorang pengkhianat wajahnya seperti itu. Jahat, licik, munafik. Dia cari-cari, sulit juga berhari-hari. Dia akhirnya bertemu dengan seseorang yang lagi mabuk. Brewoken. Lagi mabuk dan wajahnya penuh dengan kekhawatiran, putus asa. Akhirnya dia katakan, oke, ikut saya aja. Kemudian sampai di sanggar itu, anak muda itu menangis. Kemudian dia berkata, kamu gak kenal saya? Enggak, saya gak kenal kamu. Saya adalah model Yesus yang beberapa waktu yang lalu kamu gambar aku. Yang kamu lukis. Sekarang kamu temukan aku dan kamu gambar itu. Wajah saya seperti Yudas. Dahulu seperti Yesus, sekarang seperti Yudas. Tuhan tidak mau perubahan kita seperti itu. Tetapi kerinduan Tuhan adalah kita berubah menjadi seperti Kristus. Ya, coba lihat kiri kanan, senyum, kasih senyum. Lihat wajahnya seperti Kristus atau seperti Yudas. Ayo. Oh, ternyata seperti Kristus semua ya. Ya. Oke, nah, sekarang permasalahannya adalah seperti ini. Bagaimana sih dalam hidup kita bisa mengalami pembaharuan pikiran? Ya, bagaimana kita bisa mengalami pembaharuan pikiran? Ayat ini ada 4 ayat agak panjang, tapi baca benar-benar. Karena di sini ada rahasianya. Di dalam Efesus 4 ayat 21 hingga ayat ke-24. Karena kamu telah mendengar tentang dia Yesus, dan menerima pengajaran di dalam Yesus, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Artinya apa? Kalau kita masih tetap mengenakan manusia lama kita akan menemui kebinasaan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pertanyaan saya adalah, ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Siapa pribadi yang bisa memperbaharui roh dan pikiran kita? Siapa? Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Oleh apa? Pembaharuan yang dikerjakan oleh apa? Roh Kudus. Jadi hanya Roh Kudus yang sanggup untuk memperbaharui pikiran kita. Di ayat 23 dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka roh kita sudah
roh kita sudah diperbaharui. Langsung saat itu juga. Tetapi untuk pikiran kita itu dibutuhkan berapa lama? Seumur hidup kita. Pertanyaan yang kedua. Apa toolsnya Roh Kudus memperbaharui kita? Toolsnya apa? Ada di ayat 21 toolsnya. Saya tutup semua, 22, 23, 24, Titus 35. Toolsnya ada di sini. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia. Menurut apa? Kebenaran. Bahasa asli adalah aletheia. Kebenaran mutlak. Itu berbicara tentang firman Tuhan. Roh Kudus menggunakan tools, yaitu firman Tuhan, untuk memperbaharui pikiran orang percaya. Jadi kalau ada orang Kristen dan kemudian dia tidak mencintai firman Tuhan, tanda tanya besar. Apakah dia sudah diperbaharui oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus dengan toolsnya firman Tuhan? Atau masih belum? Oleh sebab itu saya sekali lagi, saya pesan setiap jemaat, baca Alkitab. Tidak ada amennya, gak apa-apa. Jemaat yang dikasih Tuhan, baca Alkitab. Baca firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, adakan waktu. Jangan ambil waktu ketika kita, sudah capek, sudah malam baru kita baca. Ambil waktu, luangkan waktu. Kalau saudara mengatakan saudara mengasihi Tuhan, baca surat cintanya enggak mau, perlu dipertanyakan. Oleh sebab itu, ayo setiap daripada kita baca firman Tuhan, baca Alkitab, dengarkan firman Tuhan. Sebab itu yang akan memperbaharui pikiran kita. Amin. Kalau enggak ya tetap sama seperti dulu. Ya, seseorang diperbaharui oleh Roh Kudus itu ketika dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi orang Kristen belum tentu menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kristen-Kristenan, Kristen dan KTP, atau Kristen yang tidak bertobat. Sekali lagi, berarti tidak semua orang Kristen itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak akan pernah mengalami pembaharuan pikiran. Dan pembaharuan itu tadi saya sebutkan apa? Dikerjakan terus menerus. Makanya di dalam Kolose 3 ayat 10 di sana dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus apa? Diperbaharui. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah meditate, merenungkan firman Tuhan, saya katakan bahwa sampai Tuhan datang sekalipun kita nggak mengerti apa-apa. Tujuan kita hidup. Terus Tuhan mau bawa kita kemana? Kita tidak akan tahu. Kalau kita sudah lakukan itu, saya mau bertanya, hasilnya apa? Kalau Roh Kudus, kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus adalah hati kita. Kemudian dengan toolsnya akhirnya kita diperbaharui pikiran kita. Hasilnya apa? Dengan otomatis, ayat 22, tadi 21 sekarang 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Yang pasti orang yang dipenuhi Roh Kudus dan kemudian mereka hidup di dalam firman Tuhan, mereka pasti menanggalkan manusia lama dan kalau 3 ayat 10 tadi dikatakan apa? Mereka akan mengenakan manusia baru. Artinya apa? Perhatikan baik-baik. Artinya adalah ada proses melepaskan sifat-sifat dan perilaku yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan menggantinya dengan sifat-sifat baru yang sesuai dengan karakter Kristus. Amin. Coba lihat kita, semakin hari kita semakin memiliki karakter seperti Kristus atau masih tetap sifat-sifat lama kita yang sama seperti dunia. Oke, bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Amin. Jadi mudah sekali kesimpulannya ya, kita harus percaya Yesus sehingga Roh Kudus ada di dalam kita. Kemudian dengan toolsnya apa? Firman Tuhan, Alkitab, baca itu, menjadi pelaku firman Tuhan. Maka
akan terjadi pembaharuan pikiran. Dan ada satu dampak yang negatif di dalam pembaharuan pikiran. Yang terakhir, Rim Jones, seorang miliarder dari Amerika, sudah meninggal beliau ya, sudah lama. Dia mengatakan begini, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Artinya apa? Saudara adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering berada di sekeliling saudara. Dengan kata lain, saya bisa mengenal saudara dengan 5 teman terdekat yang berada di sekeliling saudara. Bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Ya, 5 orang yang terdekat dengan saudara. Dan saya tahu mereka, maka saya akan tahu siapakah saudara. Oh, dia orang yang sangat berpengalaman. Jadi lingkungan pergaulan itu memainkan peran yang besar dalam membentuk jati diri dan cara berpikir seseorang dalam kehidupannya. Dan bagian penting dari lingkungan saudara adalah orang-orang yang saudara ajak bergaul. Pernah gak saudara tiba-tiba bisa mengeluarkan kata-kata atau frase yang secara tidak langsung itu sering yang dikatakan oleh teman-teman saudara. Contohnya ketika saya masih SMA, saya dari Pontianak, saya gak mengerti kata miso-miso itu. Ya kita tahu lah miso-miso itu. Saya gak tahu artinya, tetapi karena saya kumpul dengan teman-teman orang yang ada di Malang, Surabaya, sukanya ngomong sedikit-sedikit miso-miso. Lama-lama saya ikut miso-miso. Padahal saya nggak ngerti kata miso-miso itu artinya apa. Mereka mengatakan seperti itu, saya lakukan itu. Karena kenapa? Karena pergaulan, karena apa? Komunitas. Dan itu akan membentuk kita. Atau mungkin saudara menonton acara atau membaca buku karena teman saudara melakukan hal yang sama. Saya dari dulu gak suka menonton. Ketika sudah SMA, kumpul dengan teman-teman, saya paling suka nonton film cowboy. Karena dari kos-kosan dari Huaing, kemudian ke bioskop Presiden, itu naik bemo sekali naik saja. Kemudian saya diajak, pertama dibayar. Lama-lama saya menjadi orang yang suka nonton cowboy. Seneng. Karena kenapa? Karena saya berkumpul dengan orang-orang yang suka nonton cowboy. Mereka suka baca buku Tintin, buku serian Tintin, itu wow banyak sekali. Saya akhirnya jadi dalam arti suka sekali. Jadi kita kumpul bersama-sama, baca buku Tintin bersama-sama dengan teman kos. Jadi kita akan dipengaruhi oleh siapa yang paling banyak menghabiskan waktu bersama dengan kita. Nah, jika itu benar, maka kita harus mempertimbangkan dengan siapa kita menghabiskan waktu bersama. Karena kita juga suatu saat akan terpengaruh, khususnya pikiran kita dan cara hidup kita. 1 Korintus 5 ayat 33, firman Tuhan berkata apa? Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang buruk. Amin. Amin. Berarti kalau ada yang amin berarti salah, soalnya kebiasaan yang buruk, saya katakan seperti itu. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak kumpul-kumpul dengan orang fasik, yang tidak berdiri dan antara orang berdosa, ya tidak bersama-sama dengan mereka, tidak duduk dalam kumpulan orang yang suka bergosip. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi lingkungan kita menyediakan ruang bagi kita untuk kita bertumbuh ke arah yang baik atau sebaliknya menghambat pertumbuhan kita. Pesan saya, cari komunitas rohani yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Bukan komunitas yang membuat kita semakin jahat, membawa kita untuk melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi sangat penting menilai di mana kita saat ini berada, di mana kita ingin berada jika kita mau terjadi pembaruan pikiran kita. Karena komunitas sangat menentukan. Saya bisa membaca seseorang dengan 5 teman terdekatnya. Katanya siapa?
Jim Rohn. Ya, pesan saya, miliki komunitas rohani yang membangun. Amin. Jangan komunitas kumpul-kumpul tapi dalamnya isinya nggak benar, jangan. Kalau yang nggak benar sudah tinggalkan saja. Tapi kalau di dalam membangun kita, ayo kita tinggal di dalam situ. Jadi pesan firman Tuhan ini bukan kesimpulan. Pesan firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah untuk mengalami renewing minds kita butuh Roh Kudus. Amin. Dengan toolsnya apa? Firman Tuhan. Ya, nanti kita akan berdoa supaya Roh Kudus betul-betul di dalam arti, di dalam hidup kita serahkan hidup kita kepadanya. Jangan main-main karena waktunya sudah dekat. Selanjutnya, taati firman Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Dengan sendirinya hal itu akan membuat kita menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru, sehingga semakin hari kita akan kelihatan semakin serupa seperti Kristus. Dan pesan terakhir saya, jaga pergaulan, komunitas kita, karena hal itu juga sangat mempengaruhi pembaharuan pikiran kita. Amin. Demikian pesan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.